apa, nanti metodenya apa. Jadi buat plot. Jadi sehingga plot ini digunakan untuk menulis ya, menulis rangkaian stepnya nanti. Nah, ini menulis karya kreatif, sukses story menjadi bagian buku. Nah, jadi sukses best practice itu bisa kita jadikan sebagai karya kreatif. Nah, itu yang kami lakukan kemarin. Nah, apa langkah-langkahnya? Yang pertama, upayakan menulis kalimat secara efektif. Jadi kita sering mengulang-ulang ya. Yang merah, yang hitam, yang kuning, padahal yang nah, ini kalau bahasa Inggrisnya redundant namanya. Jadi kalimatnya tidak efektif. Nah, kemudian, nah itu susah ya. Nah, bagaimana menghilangkan kebiasaan seperti itu? Ya latihan, menulis. Nah, kalau misalnya kita rajin menulis, kita punya indera keenam, ya. Ada taste of word, ada cita rasa kalimat. Nah, ini kalimat ini kok begini ya, enaknya gini, gitu. Harus diperhalus ya, jangan kasar. Kemudian jangan masukkan tabel yang isinya terlalu banyak, atau gambar foto yang tidak mendukung tulisan. Kemudian periksa kembali kalimat jika satu kalimat sudah selesai. Ya, ini kalau sudah tahap awal ya. Lain dengan pemula tadi. Kalau pemula tadi tancap gas saja, Bu. Buat saja banyak-banyak. Udah, tahunya lah sudah 20 halaman. Nah, kita tinggal edit saja, kita tinggal kurang-kurangi saja. Oke. Kemudian jangan menggunakan kata sambung pada awal kata. Ya, sudah titik kita gunakan dan. Ya, upayakan setiap paragraf itu mengalir. Nah, kemudian kita harus menghindari namanya plagiasi, ya. Kalau sekarang itu ada mesinnya namanya ya. Jadi kalau misalnya kita mengikuti lomba, kalau kurang dari 30% biasanya tidak diterima. Menghindari plagiasi itu dengan cara bagaimana? Nah, jangan melakukan copy paste kalimat orang lain. Ya biasa kita tuh kan ambil coba di internet langsung copy paste, ya. Langsung copy paste. Nah, tidak ditambah kalimat atau frasa yang kita buat sendiri. Harusnya kita buat kalimat kita sendiri, jadi sehingga kalimat yang kita copy paste itu tidak sama dengan aslinya seperti itu ya. Jadi itu namanya plagiasi nanti ya, mencoplok itu namanya. Kemudian biasakan membaca beberapa artikel yang mendukung tulisan, ya, dan menulis kalimat sendiri gitu. Upayakan kutipan itu diminimal, jadi kalimat langsung itu minimize ya kalau bisa kalimat yang tidak langsung, ya. Kemudian apabila ada kita mengutip sesuatu, kita buat referensinya karena itu bukan hak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam membuat karya kreatif maupun best practice, ini ada proses mengedit namanya, mengoreksi dan membaca kembali tulisan ya. Yang mana kalimat mudah dicerna, mana kalimat yang rancu, kalimat efektif yang bisa dipangkas, pengulangan kata, kalimat yang terlalu panjang. Nah, jadi alhamdulillah saya kemarin itu 3 kali dilatih oleh Profesor Supardi itu bagaimana sehingga menghasilkan satu karya yang bisa diproceeding ke dalam sebuah buku kisah sukses itu ya. Jadi menurut kita tuh sudah bagus, tapi menurut profesor itu tidak sama sekali. Nah itulah ya. Jadi pengalaman itulah guru yang terbaik. Experience is the best teacher ya. Enaknya kalau emang oh gitu. Ntar Pak Mang. Ya, coba waktunya masih ada. Ya. Baik kawan-kawan, silakan. Bapak Ibu ya itu tadi ya sambil jalan nanti kita akan coba menayangkan best practice saya yang sudah lama sekali itu ya tahun 2012. Nah, jadi terkait dengan itu semua Bapak Ibu
ini adalah karya kita ya, karya besar kita dalam membuat best practice ya. Ini tadi sudah tergambar nih Pak Bambang ya, nampak ya? Sudah, tadi sudah disampaikan. Sudah disampaikan ya, oke. Masih tayangan PowerPoint tadi. Masih tayangan PowerPoint tadi. Itu ada aplikasi, nanti sambil jalan aja. Yang flip itu ya. Oke. Stop screen dulu ya. Ya. Stop screen, baru share screen. Still in process. Nah, Bapak Ibu, ini adalah seperti buku elektronik itu. Buku elektronik, kemudian kita buat menjadi kayak flip books. Nah, ini kita tampilkan. Ini agak berat kayaknya ini, Pak Bambang. Ada videonya masalahnya. Oke, masih muter-muter ya. Ada videonya ini. Jadi mungkin berat ya, tidak tersaringkan. Rasanya itu Bapak Ibu ya, yang bisa saya berharap nanti setelah pertemuan ini kita bisa menghasilkan suatu yang tindak lanjut yang bermanfaat untuk kita semua, karena saya yakin dan percaya di masing-masing kabupaten itu ada jago-jagonya ya. Nah, kayak di mana itu banyak ya, berita ada di kota Ibu Nani, Pak Pur, sudah 4C ya, Komuko semua ya. Nah, Bapak Ibu, jadi pengalaman saya itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Apabila nanti ada yang ingin didiskusikan, ini saya masih mencoba ya, penasaran. Saya masih mencoba. Masih muter-muter ya? Sudah terlihat, Bu. Sudah terlihat ya? Kita mulai. Di buletin. Nah, ya, oke. Nah, ini adalah karya saya tahun 2012 ya. Nah, ini namanya Flipbox. Nah, ini kita gunakan untuk apa? Membimbing guru dalam apa? Jarak jauh. Jadi kalau misalnya yang daring luring itu sebenarnya sudah saya lakukan, karena jarak sekolah binaan kami itu dulunya itu di Kota Padang dan terisolir ya kan, dan tidak cukup waktu kita untuk ke sana sesering mungkin ya. Nah, ini kalau misalnya kita ini bisa dibolak-balik ini ya, karena dia seperti buku elektronik. Sekali ini suaranya hilang. Ya. Gimana Pak Pur? Pak Pur? Jelas, Dengar ya? suaranya? Jelas. Jelas ya. Nah, ini. Nah, ini yang saya bilang itu. Jadi bisa dibolak-balik menjadi sebuah buku. Nah. Oh, itu. Iya, ya pernah mungkin ya. Nah, di belakangnya juga kita bisa selipkan video. Nah. Media Pro. Cantik ada suaranya. Ya. Jadi nah, jadi Bapak Ibu, di samping juga kita bisa membina guru, di sini juga kita bisa mengarsipkan, mendokumentasikan ya karya-karya apa? Foto-foto kita. Ini Ibu itu sudah meninggal itu Ibu si Pak Yung ya, guru SMA 1. Masih ada. Ah, ini Pak Surya sudah meninggal juga teman saya ya. Jadi ini sangat baik Bapak Ibu ya, bisa kita dokumentasikan kenangan-kenangan kita ketika melatih kebersamaan kita dengan guru-guru. Insya Allah ini sangat baik dan masih relevan sampai saat ini ya. Nah, jadi itu yang namanya Flipbooks, buletin elektronik yang kita buat. Nah, itu Bapak Ibu ya. Ada lagi yang lainnya, tapi mungkin tidak cukup waktu nanti untuk disampaikan. Yang jelas Bapak Ibu, mari sama-sama kita mencoba
menuliskan ya ide-ide yang ada di pikiran kita, sehingga ide itu kita tangkap, kita jadikan sebuah karya ya. Jadi ada alasan, oh saya tidak bisa, saya tidak mampu. Nah, mungkin untuk tahap awal kita harus berkolaborasi ya. Berkolaborasi dengan teman-teman sejawat sehingga kita akan kuat ya, hati kita akan kuat. Tapi kalau kita sudah menghasilkan sebuah karya, biasanya senangnya luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Senangnya luar biasa, dan juga orang-orang banyak kita beri manfaat dengan karya yang kita lakukan. Nah, Ibu ya. Nah, ya. Nah, pada akhir sesi ini nanti setiap kegiatan kita akan ada tindak lanjut. Nah, untuk kegiatan yang materi yang saya berikan ini, saya harapkan nanti Bapak Ibu dapat menulis sebuah artikel karya kreatif 5 lembar saja, ya. Nah, kemudian suaranya enggak. Yang mana? Yang mana, Pak Pur? Terdengar jelas, Bunda, lanjut. Iya. Pak Bambang, Jadi, suaranya gimana nih? Suara apa, Pak Pur? Suara Bu Elva bagus terdengar, bersih. Bersih ya? Bersih. Oke. Nah, jadi karya itu kami harapkan akan mohon dikirim ke alamat email saya. Jadi akan kita lihat, kemudian akan kita tindak lanjuti. Tentunya Bapak Ibu sudah lama mengikuti ini, sudah 5 kali ya. Mudah-mudahan dapat sertifikat 85 jam, kan lumayan ya untuk menambah angka kreditnya ya. Oke. Oke ya. Nah, rasanya itu ya, Ibu Nov, bagaimana? Ya, baik, Bunda Elva Novianti, terima kasih banyak atas presentasi yang luar biasa ya. Saya sampai terpana ya. Mudah-mudahan kita dan khususnya saya dapat mengikuti jejak langkah para senior hebat pengawas Provinsi Bengkulu. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab berkenaan dengan best practice dan karya kreatif pengawas ini. Dan untuk RTL pada kegiatan ini tadi sudah disampaikan oleh Bunda Elva, yaitu kita diminta untuk membuat sebuah tulisan berupa karya kreatif sebanyak 5 halaman. Nah, sesi pertama dari tanya jawab ini dipersilahkan untuk bertanya secara langsung dengan cara raise hand ataupun melalui kolom chat. Kami persilahkan Bapak Ibu. Kolom chat itu sudah bisa dibaca, Bu Nov, banyak. Iya. Dari kolom chat, iya. Pak Lukman dahulu, silahkan. Ya, Pak Lukman dari Bengkulu Utara, silahkan. Ya, terima kasih. Suaranya Pak Bambang bisa ya, ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak luar biasa, memang sudah sering ketemu kita. Saya masih Ya. Ya, karena 2012 ya, 2012. Ya, presentasi kemarin 2019 sudah dibantai itu. Jadi seperti saya itu ya amburadul lah gitu kan. Ini yang saya penasaran itu ini Bu Eva, yang saya nanya 2 aja. Yaitu kan data awal yang kita mau kita gambarkan itu misalnya ya kompetensi guru lah misalnya kan. Itu rendah. Terus bagaimana kita mendapatkan data itu, pakai apa kita mengambil? Mungkin di chat Pak Lukman ya, suaranya tidak kedengaran. Kalau Bu Elva kedengaran enggak, Bu? Kedengaran? Kedengaran Pak Pur. Iya. Pak Pur kedengaran Pak Pur. Kedengaran? Ya, kedengaran. Ya. Ya, alhamdulillah kedengaran ya yang lain. Ya. Jadi bagaimana kita mengambil data tersebut, pakai apa gitu ya. Kan kita misalnya guru ini ternyata di sekolah ini kan rendah itu. Nah, karena pernah saya menggunakan misalnya instrumen itu, wah sepertinya Bapak ini PTK ini bukan best practice gitu kan. Itu yang pertama. Bagaimana cara kita mengambil data itu kan, dan kita ungkapkan kayak apa. Yang kedua, dalam hal mengemukakan hasil penelitian itu, nah kita kemukakan bagaimana cara menguraikannya itu
Dan sekaligus nanti kita kan mau mengujinya itu bahwa karya itu berhasil. Nah, kita menggunakan apa? Apakah kita bisa menggunakan instrumen untuk mengukurnya? Ya, kalau misalnya itu dalam kompetisi guru atau apa? Gitu. Saya kira itu saja. Terima kasih atas penjelasannya, Bu Hekmah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bunda Elva, pertanyaan dari Pak Lukman tadi, bagaimana kita mendapatkan data awal dari sekolah? Oke. Bagaimana kita mendapatkan data awal dari sekolah, kemudian setelah data itu kita dapat dan kita olah, bagaimana untuk menguraikan hasilnya, begitu. Ya. Itu mungkin pertanyaan dari Pak Lukman tadi. Silahkan untuk Ya. Bunda Elva langsung dijawab pertanyaan dari Pak Lukman. Ya. Terima kasih Pak Lukman. Oke. Belajar dengan meniru itu yang kita biasa terapkan lebih cepat ya. Anak-anak itu kalau dia imitate itu lebih cepat dapatnya, bagaimana berbicara, bagaimana melangkah ya, bagaimana makan dan sebagainya. Nah, kita juga kalau kita mau cepat menulis itu bagaimana caranya ya, kita imitate dulu ya. Kita baca karya orang, nah kita lihat, kita perhatikan seksama, nah, kemudian baru kita ikuti langkah-langkahnya, gitu Pak Lukman. Nah, jadi juga saya akan share nanti dengan Pak Lukman dan kita semua ada, bentar ya, ada buku kisah sukses itu. Jadi biasanya kalau misalnya kita punya apa ya, indera keenam ya kata orang itu sekarang itu. Bagaimana kita mengetahui kompetensi guru kita itu lemah, ya kan? Kita bisa lihat dari cara dia mengajar. Oh, strategi ini dia nggak bisa, misalnya begitu ya. Jadi bisa dengan wawancara yang kita pakai kayak akreditasi itu, triangulasi data itu bisa juga kan, Pak Lukman kan? Dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa sesungguhnya dari wawancara, dari data ya bisa, kemudian dari data yang ada terlihat dari nilai PKG-nya kalau benar-benar ya, kemudian ada data dari administrasi, ternyata guru yang kita bina itu memang low katakan gitu ya, seperti ada guru binaan saya itu susah dia menggunakan Android ya, apalagi sekarang pembelajaran daring. Nah, dari sana kita harus mencari solusi apa yang bisa dilakukannya, misalnya kan dengan pendampingan misalnya seperti itu untuk beberapa KD misalnya kan bisa kita kerjakan. Kemudian bagaimana instrumennya? Nah, instrumen ini kan tidak hanya bersifat tertulis, tapi juga ada yang video dan sebagainya yang bisa kita jadikan untuk alat penilaian. Nah, itu semua harus kita ungkapkan dalam hasil pembahasan itu Pak Lukman. Bagaimana menguraikan hasil pembahasannya? Nah, itu lihat aja contohnya ya di buku yang saya berikan nanti ya. Jadi ada step-stepnya. Insya Allah buku-buku kami itu dibimbing oleh profesor, walaupun misalnya ada sedikit yang masih salah, itu editornya itu beliau ya. Nah, gitu Pak Lukman. Jadi belajar menulis itu sama dengan anak kecil. Belajar melangkah itu harus imitate dulu, meniru. Nah, saya dulu juga meniru dulu. Seperti apa sih best practice ini kan? Setelah dikasih contoh, oh begini. Nah, kita coba membuat, oh ternyata insya Allah semua bisa. Itu Pak Lukman ya. Oke, terima kasih tetap berkarya ya. Penjelasannya. Kami tunggu maju ya, lagi. Tahun depan maju lagi ya, tahun depan ya. Terima kasih. Terima kasih Pak lagi. Lukman. Alhamdulillah saya rasa sudah langsung dijawab oleh Ibu Elva tadi tentang bagaimana teknik data awal dan menguraikan hasilnya. Dan yang disampaikan oleh beliau adalah kita melakukan langkah imitasi ya. Dan buku kisah sukses pengawas yang akan di-share
oleh beliau kepada kita semua nanti di WhatsApp group. Alhamdulillah. Bisa akan melihat ya bagaimana proses Oke. dari awal sampai dengan akhir dari best practice pengawas-pengawas hebat dari seluruh Indonesia. Baiklah, saya akan membacakan terlebih dahulu satu pertanyaan dari kolom chat dari Ibu Novi Titiani. Tolong diberikan kerangka pembuatan best practice. Oh ya, ini dari Ibu Rasnil, tolong contoh best practice-nya, nanti ada buku yang diberikan kepada kita ya, Ibu Rasnil, bisa kita baca bersama-sama. Silakan kepada Bunda Elva, pertanyaan Ibu Novi Titiani yang memberikan pertanyaan tentang kerangka pembuatan best practice. Dipersilahkan kepada. Oke, kita kembali ke screen ya. Oke. Masuk screen ya. Masuk. Masuk ya. Bapak Ibu, kita kembali ke screen. Nah, di screen ini akan kita lihat ada tadi sistematikanya ya. Mungkin Iya. tadi Ibu belum apa? Ini belum ditampil, tetapi sudah minta sistematika. Nah, ini Ibu. Jadi tidak banyak ini, paling hanya 20 halaman saja itu best practice, tetapi lampirannya diperbanyak. Nah, biasanya begitu. Kalau kita buat best practice, itu ada ketentuannya. Ada ketentuannya berapa halaman. Biasanya 20 sampai 30 halaman bisa. Nah, kemudian yang diperlukan itu tidak kalah pentingnya adalah bukti fisik, foto-foto kegiatan, daftar hadir, kemudian kalau ada kuesioner dan sebagainya, kalau ada link YouTube dan sebagainya. Nah, jadi fungsinya bukti fisik di sini adalah bagaimana kita bisa meyakinkan juri atau meyakinkan orang lain bahwa karya itu memang kita buat, bukan kita mengada-ada, ya, bukan kita mengada-ada. Jadi banyak kan karya itu yang dapat comot dari mana ya. Jadi beberapa karya ada yang ini dari atasnya judulnya dari SMA 1, tetapi di dalamnya SMA 8 misalnya seperti itu kan. Nah, untuk karya best practice ini luar biasa ini kalau kita bisa melakukan ya. Siapa yang ketawa tuh? Oke. Itu. Jadi banyak seperti itu. Di atas tuh tanggalnya tahunnya 2019, di dalamnya tahun 2014 misalnya seperti itu. Jadi itu memang harus ada proses-proses editing dan sebagainya. Menulis itu akan lebih cepat kita bisa apabila kita ada tutor atau pendamping atau mentor ya. Kalau bisa kita belajar sendiri otodidak, tetapi waktunya butuhnya agak lebih lama gitu ya. Apalagi sekarang itu untuk penerbitan buku kan banyak sekali ya di Bengkulu. Pengalaman saya kemarin itu sekedar berbagi Bapak Ibu ya. Ini Pak Lukman ini mau maju tahun depan ya. Ibu Emi mau maju tahun depan ya Bu Emi. Mau maju lagi. Sudah kalah Bu. Terima kasih Bu. Ibu Novi aja, Ibu Novi dulu. Ibu Novi. Ibu Novi ini nanya sekarang mau maju. Iya. Jadi kita sebenarnya kemarin Bu waktu ya, di MTS Darussalam. Oh ingat ya, kan? Ya ingat. Makasih ya infonya. Iya, kasih Bu Novi ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya. Iya. Ibu Novi ini semua, Pak Pur itu bisa maju lagi lah tahun depan karena banyak sekali informasi kita ketika bertemu dengan orang-orang hebat di sana ya. Yang rata-rata ada yang golongan 4E itu guru-gurunya kan. Kemudian sudah S3, ilmu pengetahuannya luar biasa. Dan anehnya mereka tuh tidak ada yang kisit dengan ilmu. Ya, ketika kita minta langsung kasih, ya tancap. Jadi kalau kami di grup itu, kalau kita sudah bergabung dalam grup, apapun yang kita minta langsung diberi gitu kan. Jadi kita punya kanal atau jalur-jalur sehingga kita punya link ya ke sana sehingga bisa. Nah, kita juga kalau bisa, kalau ada ilmu, itu Pak Tamrin, kita jangan kisit-kisit, kita berbagi ya, bagikan saja. Biar barakah kata Pak Pur itu ya. Nah, ini dalam rangka berbagi inilah kita membuat webinar ini. Jadi kita mau semua pengawas di Provinsi Bengkulu ini kuat.
Nah, semua pengawas itu hebat ya, tidak terkendala dengan usia seperti apa yang saya sampaikan tadi. Jadi banyak orang yang usianya sudah tua tapi masih bisa juga menulis ya. Jadi usia bukan faktor kendala. Ya, terima kasih Bu Novi. Baik, terima kasih Bunda Elva, luar biasa. Tadi itu jawaban dari pertanyaan Ibu Novi Titiani tadi melalui kolom chat dan langsung juga beliau membuka kamera ya. Insya Allah sudah jelas tentang bagaimana kerangka pembuatan best practice-nya. Ternyata best practice hanya 20-30 halaman saja, selebihnya adalah lampiran yang akan menyatakan bahwa itu adalah benar karya kita. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang belum absen bisa lihat di chat WA ada link yang sudah di-share oleh Bapak Purwanto. Silahkan untuk mengisi daftar hadir webinar seri yang kelima pada hari ini. Selanjutnya, saya buka lagi di sesi yang kedua. Untuk 2 orang penanya, silahkan untuk mengaktifkan raise hand dan membuka mic-nya. Bapak Ibu, sudah adakah yang raise hand? Mungkin bisa ditutup dulu share screen-nya, Pak Bambang, mohon izin. Apakah ada pertanyaan? Oke, dari Pak Situmorang, Murniman Situmorang MPD yang sudah raise hand. Silahkan Bapak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemateri dan membuka kameranya. Kenalkan diri. Pak Situmorang. Pak Murniman Situmorang yang raise hand. Bisa di-open kameranya, Pak, dan di-open mic-nya. Raise hand, but... Oh iya, Pak Murniman Situmorang, mungkin lagi ke belakang sebentar. Selanjutnya, apakah ada Bapak, Ibu yang lain yang ingin bertanya? Oh ini, link absen Pak Pur, ada pertanyaan di kolom chat. Bapak Ibu ada pertanyaan? Sudah ngerti semua sepertinya. Oh, sudah. Bukan sudah ngerti, sudah mau menuliskan best practice terbaiknya. Nanti mohon bimbingan. Alhamdulillah Ibu pemateri kita pada hari ini sudah siap untuk menjadi coach kita dalam menuliskan karya-karya terbaik Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Apakah ada pertanyaan berkenaan dengan best practice dan karya kreatif yang sudah disampaikan Pak Purwanto? Raise hand, silahkan Pak Purwanto. Harus pakai topi ya? Iya, peci ini adalah identitas. Silahkan Pak Purwanto, dinyalakan mic-nya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu Nobrini yang telah memberikan waktunya kepada saya, dan terima kasih juga ke Ibu Elva yang sudah memberikan materi yang luar biasa ya. Saya lihat tayangan Ibu Elva tadi, di situ kelihatannya ada Magician Pro ya, ada namanya untuk e-book ya. Yang saya tanyakan bagaimana kita apakah e-book yang Ibu buat itu di ISB kan, kemudian itu kan digital ya, ISBN apa ISSN atau gimana? Mohon penjelasan Ibu Elva, karena itu kan sangat penting. Terima kasih Bu. Oh iya. Ya. Terima kasih, langsung dijawab Bunda. Ya, terima kasih Pak Pur. Jadi itu karya waktu tahun 2012 ya. Yang saya itu lupa taruhnya di mana itu kan. Jadi kemarin diperiksa-periksa, oh ternyata masih ada. Ya, jadi belum sempat di ISB kan atau ISBN kan gitu ya, atau dibuat hak kekayaan intelektual gitu ya. Belum sempat itu Pak Pur. Ya, itu ada beberapa,
ada 4 gitu kalau saya buat itu, karena itu dimasukkan kalau dulu ke dalam CD, dia kan kita belum punya grup WA kan, zaman itu kita kasih CD, jadi setiap itu kita kasih CD. Luar Ya, biasa dari Ibu Elva, mungkin dapat dipahami Pak Pur ya. Artinya ketika zaman itu tahun 2012 mungkin, ya belum ya, betul. ada LMS, kita belum mengenal ada model seperti Microsoft Teams dan lain-lain. Kelas notebook ternyata Bunda Elva sudah membuat dengan model e-book ya, flipbook seperti yang ditampilkan. Buletin elektronik ya. Ya, buletin elektronik. Luar biasa. Bisa tambah lagi Bu Nop? Kelihatannya masih ada, boleh selanjutnya setelah Pak Pur nanti saya beri kesempatan kepada Pak Situmorang ya untuk bersiap-siap. Silakan Pak Pur. Oke, baik. Ini kelanjutan tadi Bu ya. Bu Elva tadi sudah membuat karya tulis kemudian dipublis ya, dibimbing oleh ini ya Pak Supardi. Bilang beliau juga dosen saya dulu waktu di Semarang ya. Yang saya tanyakan gini Bu, apakah karya-karya yang dibuat oleh Ibu Elva tadi itu Ibu meng-ISBN-kan sendiri atau gimana prosesnya sehingga menjadi sebuah buku yang bisa diedarkan? Terima kasih Bu Elva. Ya, ini pertanyaan berkaitan dengan penerbitan ya, Bunda Elva, mungkin penerbitan indie atau lewat ke penerbit mayor. Silakan Bunda Elva. Ya, terima kasih Bu Nov. Terima kasih Pak Purwanto. Pak Purwanto ini bersemangat sekali kayaknya ya. Mudah-mudahan tahun depan ada nama Purwanto MPD di Kisah Sukses Pengawas ya. Bu Nov ini ya. Bapak Situmorang ya, Ibu Johaningsi ya. Kita melihat harus ada karya-karya pengawas Bengkulu. Nah, apalagi kemarin sudah 3 orang ya. Jangan sampai hilang itu. Itu senior sudah memberikan jalan. Itu langsung dari kementerian itu, Pak Pur. Jadi itu SBN-nya kementerian, yang proceeding semua kementerian. Jadi seluruh Indonesia itu memanfaatkan buku tersebut ya. Jadi kita hanya ditulis kemudian di proceeding. Untuk masalah publish-nya kita nggak ikut-ikut lagi. Jadi selesai semua urusan kementerian, Kemdikbud ya. SBN dan semuanya. Nanti kita share ada di sana SBN-nya dan sebagainya. Gitu Pak Pur. Nah, jadi kita tunggu gebrakannya pengawas Bengkulu jangan kalah dengan yang lain ya, karena hanya 10 pengawas loh, 10 karya yang bisa masuk ya. Kalau misalnya ada best practice, ada karya pengawas prestasi berarti 20. Nah, alhamdulillah kemarin saya dua-duanya ya untuk Provinsi Bengkulu ya kan. Tahun depan harus ada lagi, jangan hilang dari peredaran Provinsi Bengkulu. Makanya saya sangat semangat ini untuk melatih teman-teman ini. Ya, terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lagi sesi yang ketiga? Oh iya, tadi Bapak Situmorang, masih raise hand. Disilahkan Pak Situmorang untuk open mic-nya karena kamera sudah hidup beliau. Silakan langsung Pak. Mic-nya ini belum hidup Pak Situmorang nih. Iya, belum hidup mic-nya. Silakan Pak Situmorang. Atau mungkin terpencet. Masih. Oh ya ini, silakan Pak. Iya, posisi sedang ada di luar sebenarnya. Silakan. Mic-nya Pak Situmorang. Dinyalakan dulu. Ini Pak Situmorang kelihatannya ini apa ya, Pak, fotonya saja ya? Ya. Kelihatannya fotonya saja ini, Bu. Dia tidak aktif nampaknya. Tidak aktif ya, itu. Tadi bergerak gambarnya. Kamera mungkin ini sinyal ya. Tutup sinyal. Pak Situmorang. Pak Situmorang. Oh iya, kalau Pak Situmorang belum aktif, silahkan Bapak Ibu yang lain. Apabila ada pertanyaan. Gambarnya. Ini foto aja nih. Fotonya baik. Tidak ada. Apabila tidak ada, artinya kita
Udah paham semua? Halo. Cukup kan Belum. terlebih dahulu? Bu Nop, Pak Iya. Situmorang masuk. Ya. Baru muncul Pak Ustaz. Oh Pak iya, Situmorang. silakan. Oh iya, silakan Pak. Silakan Pak Situmorang. Iya, Kedengaran, Bu, sudah ya, masuk makasih. Pak. Kalau misal ya kedengaran Pak, silakan Pak. Bukan fotonya aja, tadi saya sulit mau nyalakan mic-nya aja. Oh iya. Oke, silakan. Makasih Bu Pak. Elva, sudah saya ikuti dari tadi, bagus memang paparannya tentang best practice kan. Iya. Yang mau saya tanyakan, Payang, Situmorang Payang. kedengaran nih Bu ya? Ya, terdengar jelas Pak, walaupun berada di kebun. Iya. Yang mau saya tanyakan pertama adalah kami mau usul naik pangkat karena kami udah di 4A udah belasan tahun lah. Jadi tentang penulisan ini, ada orang mengatakan bahwa kalau 2 tahun lagi udah mau pensiun nggak usah aja, 2 tahun lebih karena nanti otomatis dia akan naik sendiri gitu. Jadi mohon penjelasan itu satu pertama ya Bu ya. Bu Elva kawan saya juga, kawan lama juga bahasa Inggris kan. Iya. Kedua, kalaupun nanti pensiun kan mungkin tidak menutup kemungkinan kalau kita ikut nulis begitu kan, menulis belajar nulis lah. Jadi pemuda jadi tua nggak masalah kan. Pertanyaannya bagaimana atau referensinya untuk mencari apa tadi mentor ya kalau menulis buku ya Kak. Ada nggak referensi misalnya ke UNIP gimana prosedur untuk memperoleh atau mendapatkan mentor tersebut? Itu aja Ibu, terima kasih. Silakan selanjutnya, terima kasih. Terima kasih Pak Situmorang. Ada 2 pertanyaan dari Pak Situmorang, Bunda Elva. Yang pertama, agak kesulitan untuk naik pangkat dikarenakan mungkin terkendala di bagian pengembangan profesinya ya, PKB pengawasnya. Lalu kalau kita sudah 2 tahun lagi mau pensiun, itu seperti apa? Apakah tetap mengajukan kenaikan pangkat atau nunggu aja kenaikan pangkat kehormatan? Mungkin seperti itu maksud Nunggu aja ya. Tapi yang kedua, walaupun beliau sudah mau pensiun, tetap mau belajar menulis dan bagaimana caranya untuk mendapatkan coach, mungkin begitu maksudnya. Nah, silakan Bunda Elva. Ya, terima kasih Bu Nov. Abang Situmorang apa kabar? Ya. Baik. Udah lama nggak ketemu ya. Dulu sering ketemu ketika Curug masih satu dengan Kepahyang. Ya, Kepahyang itu kecamatan, Curug ibu kota kabupaten ya. Jadi kita sering bertemu dengan Abang Situmorang. Nih, kakak saya nih, udah rindu nih. Sehat ya Bang? Iya. Aman. Nah, jadi terkait dengan kenaikan pangkat 2 tahun lagi mau pensiun. Ya, sebenarnya Pak Pur ini yang pas untuk menjawab ya. Kalau jawaban dari saya sementara 1 bulan pun mau pensiun itu bisa ngajukan pangkat. Gitu. Jadi tidak ada apa itu? Ada misalnya bicara 2 tahun lagi mau pensiun, nggak usah lah ngurus pangkat, tidak juga ya. Nanti pangkat itu misalnya bisa prosesnya 6 bulan dan sebagainya, kemudian kita bisa naik pangkat penghargaan ketika pensiun ya Bang. Yang saya tahu dari BKN kemarin, 1 bulan pun mau pensiun, kalau memang dia tuh naik pangkat, jatahnya sudah diproses dan sebagainya itu bisa. Jadi tetap semangat ya Bang. Masih ada waktu kita untuk naik pangkat ya. Emang 2 tahun lagi Bang? 2 tahun setengah lah. 2 tahun kurang setengah lebih. ya. Masih muda ya. Tapi hebatnya abang ini udah mau pensiun tapi mau menulis ya. Itu luar biasa tuh Bu Nov ya. Ini sama Pak Pur nanti dan teman-teman ya, mungkin kita adakan kegiatan apa jadi sehingga kita punya kisah sukses pengawas Provinsi Bengkulu seperti itu kan. Nah, jadi ini adalah pengalaman kita menulis sehingga nanti kita juga bisa berbicara di kancah nasional ya. Kalau Bengkulu mungkin saingannya ya masih lah ya, tapi kalau di nasional kan kita harus lebih ketat lagi persaingannya. Nah gitu Bang, jadi kemudian bagaimana mencari mentor ya, susah juga ya Bang ya mencari mentor ya. Kalau di Pak Sutarmin mungkin ada ya di sana ya, di apa tuh Pak Agus Salim ya.
di Kepahyang itu kan ada. Kalau mau mentor online nanti mungkin bisa difasilitasi oleh APSI provinsi, ya kan? Karena biasanya bersama itu kita kuat ya. Kalau sendiri-sendiri ibarat sapu lidi itu nggak kuat kita. Nah, kalau mau maju bersama memang kita harus kuat dan apa tuh kompak ya, sehingga sama bisa menciptakan karya. Ya, begitu Bang. Oke, Gimana? kasih. Iya, Ya, baik. ya gimana Bu Natia? Ya, baik. Terima kasih Pak Situmorang. Tadi berkenaan dengan kenaikan pangkat sudah dijawab oleh Ibu Elva. Tetap semangat, dan untuk belajar menulis, mencari mentor, tadi kita sudah dibuka kesempatan oleh Ibu Elva untuk menuliskan 5 halaman sebagai sebuah tulisan kreatif. Nanti insya Allah akan dikritisi, akan dipandu, akan dibimbing oleh Ibu Elva untuk follow up lebih lanjut sebagai bagian dari kegiatan Diklat Kompetensi Pengawas di series yang kelima ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu, sudah ada 3 sesi pertanyaan yang kita lakukan pada pagi menjelang siang hari ini. Saya berikan kesempatan terakhir, apakah masih ada yang ingin bertanya? Satu saja. Oh, Masih ada Bu Is. silakan Bu Is, dapat disampaikan dengan singkat pertanyaannya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini mau ditanyakan Bu Elva, yang saya mau tanyakan, karya kreatif atau best practice itu 1 tahunnya berapa yang harus kita buat, lalu nilai maksimalnya berapa? Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Is menanyakan 1 tahun bikin berapa karya Bunda. Dan kalau nilainya tadi sudah ada ya, 2,5 kalau tidak salah. 2,5 ya. Silakan. Semua sama ada? 2 kali gitu, Bu. Silakan kepada Bunda Elva untuk pertanyaan Ibu Is. Ya, terima kasih Ibu Isniati yang sudah sangat antusias ingin tahu ya. Dan mudah-mudahan juga akan segera terbit ini. Biasanya kalau sering nanya itu penasaran ya. Dan ada karyanya tidak lama lagi. Dan seperti yang saya paparkan tadi, bahwa sesungguhnya kita harus punya target ketika awal tahun atau awal tahun ajaran dan sebagainya. Kita mau buat karya berapa, best practice berapa tahun ini. Nah, kemudian itu akan menjadi acuan kita untuk bekerja. Nah, biasanya kalau kita bekerja nggak punya target, itu smooth aja, jalan lancar, nggak ada karya nantinya. Tapi kalau kita, nanti mau ikut lomba ini, mau ikut simposium dan sebagainya, kita ada target. Jadi kerja kita itu lebih terarah. Ya. Kemudian berapa buah karya kreatif atau best practice bisa kita buat 1 tahun 2 ya, jadi 1 semester 1. Ya, kemudian ada yang membuat 1 bulan 2, itu luar biasa ya, dipertanyakan nanti ya. Karena biasanya dalam penelitian itu 3 bulan. Jadi kalau misalnya kita mau buat 1 semester 2 juga tidak apa-apa. Ya. Kemudian normalnya 1 tahun itu 2 best practice lah ya. Jadi Bapak Ibu juga kalau misalnya kita punya PTS itu bisa juga dibuat menjadi karya kreatif. Karya kreatif. Jadi dibuat dikompilasi menjadi sebuah buku. Nah, apabila kita sudah punya banyak karya kreatif atau best practice yang judulnya berbeda, misalnya ada 7 atau 8 judul, nah itu juga bisa dijadikan sebuah buku. Kita bekerja sama dengan penerbit, kemudian kumpulan best practice karya Isniati, gitu bisa. Ya, intinya, ayo kita mulai memberikan warisan yang berharga buat generasi penerus kita. Gitu, Bu Isniati ya. Terima kasih Bu Eva. Iya. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Ibu Isniati atas pertanyaannya. Baiklah, kita akan menutup sesi ini. Dan sebelum kita tutup, kita akan meminta closing statement kepada Bunda Elva di penghujung kegiatan ini. Silakan Bunda Elva.
Ya, terima kasih Ibu Nov. Jadi dalam closing statement ini boleh saya share screen ya, Ya. biar lebih jelas. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, menulis itu adalah kegiatan yang mulia, ya. Jadi kita bisa mewariskan sesuatu yang bermanfaat untuk anak cucu kita ke depan. Ya. Nah, bukan karena tidak bisa, bukan karena umur kita. Banyak orang yang sudah berusia lanjut, tapi dia masih mampu untuk membuat sebuah karya. Nah, ini kita lihat tadi, misalnya, oke, nah ini, jadi ada Bernard Russell, orang Kroasia itu umurnya 94 tahun, nah, tapi dia masih aktif menulis. Jadi bukan karena umur. Rasanya pengawas kita belum ada yang umurnya 94 ya. Ini jadi menulis itu membuat kita tidak cepat pikun. Jadi masih ada orang bisa berkarya di usia 40 tahun. Kemudian ada lagi seorang novelis dari Britania itu Josh Bernard Shaw, umur 93 tahun, masih aktif menulis. Kemudian dari Indonesia itu umur 50 tahun masih produktif dalam menulis. Tapi juga ada yang umur 30 tahun itu sudah bisa. Ada tayangannya Bu Elpa? Tayangannya tidak bergerak. Ini masih di. Tayangannya tidak bergerak. Masih judulnya aja. Masih yang lama, masih kumpulan. Oh ya. Ya. Ya, intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi bukan masalah umur, bukan masalah tidak bisa, tapi karena kemauan kita yang kuat yang membuat kita bisa menghasilkan karya. Dengan bersama kita bisa menghasilkan sebuah karya. Dengan mentor kita lebih cepat melangkah dibandingkan dengan kita otodidak belajar sendiri. Nah, ditunggu Bapak Ibu karyanya di tahun depan untuk tingkat nasional. Karena biasa setiap tahun Bengkulu harus ada. Ya, semangat, tetap semangat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa sekali. Menulis adalah mulia karena warisan untuk anak cucu kita ke depan. Kita berikan aplaus untuk Ibu presentasi yang luar biasa. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya serahkan kepada host, mohon izin saya untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan RTL dari kegiatan kita pada yang dimulai sejak tanggal 29 Juni sampai dengan hari ini sekarang. Bagaimana caranya agar kita semua bisa mendapatkan sertifikat dengan nilai 85 JP. Mungkin ada file yang bisa di-share Pak Bambang berkaitan dengan RTL? Pak Pur, mungkin sudah disusun? Oh ya, kalau tidak, perkenankan saya mohon izin untuk menyampaikan secara garis besarnya saja. Nanti kita akan men-share link yang akan menjadi kantong tugas Bapak Ibu sekalian dalam RTL itu. Yang pertama, masing-masing materi dari 5 seri webinar ini akan ada tagihan masing-masing ya. Jadi kemarin kita review kembali materi pertama dari Pak Bambang tentang pengenalan fitur Zoom Meeting. Pengenalan fitur Zoom Meeting ini nanti tagihannya adalah Bapak Ibu silahkan untuk melakukan kegiatan Zoom Meeting bersama dengan kepala sekolah binaan, guru bina, atau teman-teman sesama pengawas. Lalu Bapak Ibu melakukan screenshot satu buah foto screenshot kegiatan Zoom Meeting yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Lalu yang kedua,
Materinya adalah pengenalan Microsoft Teams yang sudah saya sampaikan pada tanggal 2 Juli. Nah, tagihannya adalah Bapak Ibu akan menjawab pertanyaan apa manfaat MS Teams, Microsoft Teams dalam supervisi digital, ya. Kemudian yang ketiga, belajar dari rumah, BDR PJJ yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Rifai MPD pada hari Sabtu tanggal 4 Juli. Nanti tagihannya adalah Bapak Ibu akan menjelaskan bagaimana proses belajar dari rumah ataupun PJJ yang dari sekolah atau dari guru binaan yang Bapak Ibu dampingi, seperti itu ya. Jadi diceritakan saja sedikit bagaimana prosesnya. Lalu yang keempat, instrumen kepengawasan daring yang disampaikan oleh Pak Purwanto pada hari Selasa tanggal 7 Juli. Tagihannya adalah nanti disebutkan manfaat dari penggunaan Google Form dalam kepengawasan daring, ya. Lalu yang terakhir ini tadi best practice dan karya kreatif yang baru saja disampaikan oleh Bunda Elva Novianti. Tagihannya sudah disampaikan oleh beliau tadi bahwa Bapak Ibu akan membuat sebuah tulisan berupa karya kreatif minimal itu 5 halaman dengan margin 2,5 rata kanan kiri atas bawah dan spasi 1,5 pada kertas A4. Nanti teknisnya akan kita buat di satu file tersendiri ya. Ini saya sampaikan saja terlebih dahulu. Nanti berupa file di-upload. Nanti semua tagihannya akan disebarkan sebuah link Google Form yang akan menampung semua tugas Bapak Ibu sekalian, berupa jawaban atas pertanyaan maupun tempat untuk mengupload foto ataupun mengupload file. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi Google Form itu, maka nanti insya Allah secara otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan e-sertifikat sejumlah 85 jam. Seperti itu teknisnya Bapak Ibu ya. Nanti berkaitan dengan teknis lebih lanjut, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan, kita lanjutkan di WhatsApp group ya. Jadi Bapak Ibu tetap stay di grup memantau pengumuman-pengumuman dari panitia. Selanjutnya kegiatan ini akan kita tutup secara resmi dan saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam saya mendampingi Ibu Elva Novianti dan memoderasi Bapak Ibu banyak kesalahan kekurangan, kepada Allah mohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Purwanto selaku host. Silahkan Pak Pur. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya para peserta diklat online peningkatan kompetensi pengawas sekolah di Provinsi Bengkulu. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama Bapak Ibu dan kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini yang pada hakikatnya kegiatan ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kita tahu bahwa di masa pandemi ini semua komponen, semua aspek mengalami guncangan, termasuk juga di dalam pendidikan. Untuk itu maka pengawas harusnya membekali diri, yaitu untuk menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Secara teori Bapak Ibu telah menerima materi yang disampaikan oleh para narasumber, ya, khususnya tentang kepengawasan, juga tentang online, entah itu Zoom, Microsoft Teams dan sebagainya. Dan juga Bapak Ibu telah mendengar atau menerima materi tentang best practice yang disampaikan oleh narasumber
tentang pengawasan, juga pengalaman tentang pembelajaran di sekolah yang disampaikan oleh para guru-guru kita yang hebat-hebat. Maka saya sampaikan bahwa kegiatan ini sebetulnya bukan berakhir, justru ini adalah awal. Ya. Untuk itu maka kalau kita tahu bahwa keterampilan itu tidak akan berkembang kalau tidak dipraktekkan. Nah, untuk itu makanya kita sekaligus belajar langsung praktek. Ya. Bapak Ibu telah menerima teori, kemudian beberapa kesempatan praktek, simulasi dan sebagainya. Dan ke depan namanya COVID ini belum selesai, makanya langsung kita praktek melaksanakan kepengawasan dengan menggunakan mungkin daring ya. Bapak Ibu bisa melakukan dalam jaringan atau dual jaringan ya, atau kombinasi ya. Namun pada prinsipnya bahwa pendidikan entah di sekolah mau tutup atau tidak, pendidikan harus berlangsung ya. Walaupun sekolah tutup, pembelajaran di kelas harus tetap berlangsung ya, entah melalui daring atau di luar jaringan. Untuk itu Bapak Ibu kiranya menyiapkan untuk kepengawasannya ya, entah itu nanti dilaksanakan secara di luar jaringan atau di dalam jaringan atau kombinasi keduanya ya. Dan kita tahu Bapak Ibu, kawan-kawan kita hebat-hebat, makanya nanti kalau misalnya Bapak Ibu di tengah jalan mengalami kesulitan atau ada hambatan, bisa kita langsung konsultasi kepada Bapak Ibu narasumber, entah itu lewat WA atau lewat email atau lewat Facebook atau lewat langsung Zoom dan sebagainya ya. Prinsipnya bahwa tidak ada lagi halangan untuk kita memaksakan kepengawasan di sekolah. Ya kan? Akhirnya kepada Bapak Ibu yang telah melaksanakan kegiatan ini secara penuh, insya Allah nanti akan mendapat sertifikat, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya pada kesempatan ini juga saya sampaikan ucapan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu narasumber yang telah menyampaikan materi, dan juga kepada para panitia yang saya tahu bersusah payah menyiapkan kegiatan ini siang dan malam, dan saya mohon maaf banyak tidak bisa bergabung dalam kegiatan kepanitiaan ya. Namun alhamdulillah dengan kerja keras Bapak Ibu semua kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Bahkan saya salut kepada kawan-kawan ini ya, walaupun ini tentunya ya kerja sosial, tapi alhamdulillah ya dapat dilaksanakan dengan baik. Dan ternyata kalau kita mau bisa ya, kalau kita mau bisa. Makanya apapun tantangannya, kita tahu bahwa sebetulnya pengawas itu adalah di atas guru dan kepala sekolah, makanya semuanya harus bisa. Kalau Bapak Ibu tidak sampai mahir, ya setidaknya ya mengetahuilah ya. Selanjutnya juga kepada Bapak Ibu tolong terus jaga kesehatan, ya, jaga jarak, cuci tangan, menggunakan masker kalau ke lapangan, ya, dan mengikuti protokol kesehatan lainnya, ya. Karena apa, Bapak Ibu sekaligus menjadi teladan bagi guru, kepala sekolah, dan anak-anak. Kan. Dan juga Bapak Ibu berhak mengingatkan kepada kepala sekolah, guru, dan anak-anak kalau misalnya tidak melaksanakan protokol kesehatan. Akhirnya pada kesempatan ini, sekali lagi kepada semuanya kami sampaikan terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan peningkatan kompetensi pengawas daring Provinsi Bengkulu tahun 2020 saya nyatakan ditutup. Artinya pada Alhamdulillah Pak pengawas, selamat bekerja. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Marullah yang telah menutup acara kita. Alhamdulillah, semoga acara kita ini menjadi berkah katanya. Baik Bapak Ibu, acara berikutnya yaitu doa. Kami mohon kesediaan Bapak Dahlir Rambe untuk memandu doa kita di kesempatan ini. Silakan Bapak Rambe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, baik itu peserta
maupun pemateri. Di akhir ujung acara ini mari kita berdoa sesuai dengan menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, menurut agama Islam ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jama'ana hadza jamal marhumah wa tabarraqna min ba'dihi tabarraqan ma'sumah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pelatihan kami ini bermanfaat bagi kami untuk meningkatkan peningkatan mutu pengawas yang hebat dan bermartabat, khususnya di Provinsi Bengkulu ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah yang benar itu adalah benar bagi kami, dan berikan kami kekuatan untuk melaksanakannya. Tunjukilah yang batil itu adalah batil bagi kami, dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai atas mereka, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rambe yang telah memimpin doa di kesempatan. Aturannya ya. Iya betul. Iya. Selaku pembawa acara pada siang ini, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih kepada semua rekan-rekan, Bapak Ibu, dan sumber host. Di situ. Jadi acara kita sudah ditutup. Tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan dan Ibu Nani, kemungkinan kita seperti yang sudah lalu, kita akan mengadakan semacam kegiatan, mungkin pelatihan apalagi yang dari Pak Purwanto mengenai instrumen daring. Itu pun kalau memang dari forum kita ini menyetujui dan memintanya. Kami serahkan kepada forum, mungkin kita lanjut dari kegiatan ini. Sehingga kepada Pak Ketua laporan tadi sudah disampaikan RL kita bahwa tagihan-tagihan hasil dari paparan materi dan prakteknya, maka prakteknya tagihan itu akan dikumpulkan oleh masing-masing peserta untuk mencukupi dan untuk memperoleh sertifikat banyak 85 jam pelajaran dengan ketentuan berlaku. Laporan singkat dari silakan. Memang awalnya kalau ngomong di SMA. Baik, itu laporan awal kami Pak Ketua. Didengar teman-teman yang ada di sini. Mungkin ada, kita sudah di luar, sudah ditutup tadi ya. Mungkin kita bincang-bincang. Monggo, kawan-kawan. Pak Purwanto gimana? Mungkin Bu Nofrini di depan Pak Ketua, tahapan-tahapan tadi untuk tagihan sekilas yang lisan tadi mungkin bisa diulang kembali mungkin kalau bisa. Karena nanti akan tertulisnya akan terstruktur, nanti akan disampaikan oleh Pak Purwanto nantinya.
Atau paperworknya sudah disusun, boleh di-share nanti. Kalau belum, ya nggak apa-apa. Nanti Pak Bambang, berapa lama waktunya ngumpul tuh? kita 85 Ngumpul tagihan? jam. Tertanggal di sertifikat tanggal 20, Bu.